إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ilal Islam, petunjuk ke dalam agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang lengkap. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini adalah mempertahankannya agar kita terus di jalan Islam, agar kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka agar kita istiqamah, kita harus memiliki kesabaran. Ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya dunia, kadang kita menghadapi kebaikan, kadang keburukan, kadang keuntungan, kadang kerugian, dan itulah yang namanya kehidupan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dapati di dunia ini, hendaklah tetap kita sabar di atas tauhid dan sunnah, sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan perkuatlah kesabaran kalian, dan hendaklah kalian memperkokoh, ikhwani fillah azakumullah, memperkokoh ukhuwah, memperkokoh agar kita istiqamah di jalan hak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mendefinisikan apa makna sabr. As-sabr adalah habsun nafsi, menjaga diri kita dari keluh kesah, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan haram. Sabar adalah kita tidak marah kepada takdir-takdir Allah yang Allah takdirkan. Kalau ditakdirkan kebaikan, bersyukurlah. Kalau ditakdirkan kejelekan, bersabarlah. Maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hakikat kesabaran adalah akhlak yang mulia,
dan tetap di dalam akhlak yang mulia, tetap dalam tutur kata yang mulia, walaupun kita menghadapi berbagai macam gelombang fitnah, walaupun kita menghadapi berbagai macam gelombang ujian, badai yang menghempas, atau sesuatu yang membuat kita stres, maka kita harus sabar dan kita harus katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Harus diterima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi, kita berupaya sebisa-bisanya dengan meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah terjadi, maka jangan berkata kecuali qadarullah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang berkata laula kadza lakana kadza. Jangan berkata coba kalau begini niscaya akan begitu, coba kalau begitu niscaya akan begini. Qadarullah. Ini sudah ditakdirkan, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini kecuali apa yang Allah takdirkan. Maka kalau ada kebaikan-kebaikan, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka bersabarlah. Bisa jadi ini ujian, bisa jadi ini adalah hukuman karena kesalahan-kesalahan kita kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, para anbiya, para rasul juga diuji. Dan mereka adalah orang-orang yang sabar dan menjadi contoh teladan dalam kesabaran mereka. Rasulullah SAW yang dimusuhi dan diusir di Mekah, ketika beliau ke Taif, beliau dilempari oleh penduduk Taif dan beliau keluar sendiri di pinggir kota dan mengeluhkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesabaran. Tidak mengadukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh pada manusia, tidak memohon, tidak meratap pada manusia, tetapi meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepada Engkau kelemahanku, aku adukan kepada Engkau ya Allah lemahnya diriku. Tetapi kata beliau alaihi salatu wassalam, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tetapi kalau Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Lihat ikhwani fid din, a'azakumullah, yang dikhawatirkan oleh beliau kalau Allah marah, kalau Allah murka. Maka ketika kita ditimpa musibah, hendaklah kita berpikir apa dosa-dosa kita. Jangan sampai itu karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau kelemahan ini, musibah ini, dan kalau Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Aku akan hadapi dengan sabar. Ini makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Nabiullah Yaqub alaihi salam yang kehilangan anak yang dicintainya sekian lama. Beliau menangis sampai buta matanya. Tetapi beliau menyatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Yaqub alaihi salam, aku adukan kesedihanku, aku adukan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian pula Yunus alaihi salam yang ditelan ikan paus. Kemudian beliau menyatakan di dalamnya alaihi salam, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah kecuali Engkau, sungguh aku yang zalim. Mengakui bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah hak, dan mengakui kesalahannya, dan menyatakan, ya Allah, aku yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku memang yang zalim. Na'am, sadaqa alaihi salam. Benar beliau Nabiullah Yunus alaihi salam, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Dan Allah menyatakan, wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Apa yang ditakdirkannya adalah keadilan, apa yang ditentukannya adalah keadilan. Apa yang Allah putuskan semuanya keputusan-keputusan yang paling bijak.
maka kalau ada sesuatu salahkan diri kita sendiri. Dan kita katakan inni kuntu minadh dhalimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Nabiullah Musa alaihi salam menyatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh terhadap apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan-kebaikan, aku sangat membutuhkan. Menunjukkan bahwa beliau bergantung pada Allah dan meratap kepada Allah bahwa aku sangat membutuhkan rahmatmu, aku sangat membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Padahal Musa alaihi salam diuji oleh Allah dengan Bani Israel yang banyak bicara, banyak berdebat, banyak menentang, banyak menyakiti Nabi Musa alaihi salam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dikatakan oleh munafik, engkau tidak adil, Nabi menyatakan, rahimallahu Musa qad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau diuji lebih berat dariku, tetapi beliau sabar. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita sabar di atas tauhid. Dengan godaan apapun, dengan musibah apapun, jangan kita meminta kecuali kepada Allah. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jangan meratap kecuali kepada Allah. Jangan meminta pada tempat keramat, batu keramat, keris keramat, atau cincin keramat. Pertahankan tauhid kita. Dalam keadaan sesusah apapun, kita menyatakan, Ya Rabbi, lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, aku sangat membutuhkan rahmatmu. Aku sangat mengharapkan pertolonganmu. Katakan kepada Allah wahdahu la syarikalah. Berdoalah hanya kepada Allah, jangan kepada lainnya. Demikian pula ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, tetaplah di atas sunnah, jangan keluar dari sunnah. Walaupun kita marah, walaupun kita emosi, tetaplah di atas sunnah, jangan keluar dari sunnah. Mereka-mereka yang keluar dari sunnah, mereka menyimpang sesat. Ketika mereka marah kepada kezaliman penguasanya, akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Mereka melakukan hal yang keluar dari sunnah karena ketidaksabaran mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wa astaghfiruh. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kadang ujian berupa ancaman. Kadang ujian adalah takhwif dari syaitan dan anak buahnya. Bahwa syaitan, kata Allah, yukhawwifukum bi awliya'i. Syaitan menakut-takuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut pada mereka, dan hendaklah engkau takut kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabatnya, ketika diberi berita, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Ternyata zaduhum imana, justru mereka bertambah imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, cukup bagi kami Allah, tempat kami bertawakal kepadanya. Dan ini ucapan adalah seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diancam akan dibakar. Maka Ibrahim menyatakan dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dialah tempat kami bertawakal kepadanya. Maka ketika Ibrahim dibakar, ketika dipasang dengan berbagai macam kayu-kayu bakar dan api menyala, dan Ibrahim dilempar dengan manzanik, dengan ketapel besar sampai di tengah api, maka mereka melihat Nabi Ibrahim dalam keadaan tenang di tengahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menenteramkan bagi Ibrahim. Maka mereka
termasuk keluarganya, orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kata Allah, tak hendaklah engkau sabar pada hukum Rabbmu. Jangan turuti athiman au kafura, jangan turuti pendosa lagi kafir. Sabar berarti tetap di hukum Allah. Jangan taati ucapan-ucapan mereka athiman au kafura. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Ini juga perintah sabar dan meyakini pertolongan Allah pasti datang. Janji Allah pasti akan datang. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, sabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ini juga sabar atas cercaan-cercaan, ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan. Wasbir, kata Allah, ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wasbir ala ma asabak. Yang keempat, sabarlah terhadap apa yang menimpamu dari musibah-musibah. Maka sabar Allah sebutkan dalam 4 tempat. Yang pertama, hukum Allah. Sabar untuk tetap di atas hukum Allah. Walaupun ada tarikan sana, tarikan sini, tetap istiqamah di atas hukum Allah. Sabar dengan yakin terhadap janji-janji Allah. Inna wa'dallahi haqq. Dan yang ketiga, sabar atas tuduhan, ucapan dari mereka-mereka yang mencerca Islam, mencerca kaum muslimin, mencerca sunnah. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dan yang keempat, sabar atas musibah-musibah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang sabar. Menjadi orang-orang yang sabar dan istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepadanya agar menjadikan kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah, dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada penguasa kita, pimpinan kita, pemerintah kita. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka, bimbingan pada mereka agar mereka kembali pada tauhid wa sunnah, agar mereka tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, agar kita dan mereka tetap di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus salat.